memerdekakan orang-orang yang ada di di neraka, dimerdekakan, dibebaskan, dikeluarkan, ya kan, dari neraka menuju menuju surga. Ya artinya apa? Ya artinya dengan adanya dengan adanya mereka melakukan ruahan kirim doa, itu diharapkan doa dari si anak itu bisa membantu kedua orang tuanya yang awalnya amal baiknya kurang, ya kan, lalu ditambah amal baiknya lewat si anak, karena kategori waladun sholihun yad'u lahu, itu orang tuanya dibebaskan atau dimerdekakan dari dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Nawakisna Podcast. Bertemu lagi kepada kami dengan misi bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah pada malam kali ini sudah lama kita tak bertemu. Alhamdulillah kita bisa aktif lagi seperti itu nggih. Dan tidak lupa malam ini narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan Sholih LCMA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi ruahan ya, yang mana kita itu belum tahu ruahan itu apa sih, kok sampai masyarakat khususnya itu pada yakin dan hampir di setiap tahunnya setiap ruahan ini selalu membuat sebuah hajatan atau sodakohan atau apapun lah seperti itu. Nah sebenarnya ruahan ini itu kayak apa sih, manfaatnya apa, keistimewaannya apa, sehingga para masyarakat itu sampai terbentuk tradisi ruahan seperti itu. Sebelum masuk ke tema, mari kita sapa dulu narasumber kita Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan LCMA. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Hilwa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Mbak Hilwa. Oke. Seperti yang prolog yang saya sampaikan tadi ya, terkait tentang ruahan. Nah, menurut Bapak ruahan itu apa sih? Ya, terima kasih para sobat Nawakisna. Seperti tadi yang sudah diprologkan Umi Hilwa, moderator kita, bahwasanya ruahan itu. Kenapa pada bulan Sya'ban ini banyak para tetangga-tetangga kita, banyak para saudara-saudara kita bertubi-tubi ya sama-sama mengadakan ruahan atau sama-sama membuat hajatan yang di situ hampir mulai di awal bulan Sya'ban itu umat Islam Indonesia Raya atau khususnya di Jawa itu melakukan hajatan atau melakukan ruahan. Kenapa kok tidak dilakukan di bulan yang lain? Kenapa kok di bulan ruah ini? Jadi secara umum ruahan itu adalah bahasa asal bahasanya dari bahasa Arab, dari arwahun. Arwahun itu sendiri adalah jamak dari mufrad ruhun. Kalau ruhun itu satu ruh, satu nyawa. Kalau arwahun banyak nyawa. Ruhun, arwahun. Orang Jawa ya kan kesulitan mengatakan arwahan, ya kan, menjadi ruahan. Artinya ruahan itu adalah beberapa ruh. Beberapa ruh gimana? Bahwasanya orang Jawa sama-sama mengadakan hajatan, sama-sama mengadakan ruahan itu mereka mempunyai misi untuk mengirim doa kepada para arwah. Ngirim doa kepada para arwah dari saudaranya, orang tuanya, gurunya, mbah-mbahnya, ya kan? Dari situ banyak arwah yang di situ dikirim doa. Makanya ngapain ruahan? Ruahan itu kirim doa pada banyak arwah. Nah terus kenapa ya kirim doa itu bertubi-tubi dilakukan pada bulan ruah, ya kan? Sehingga muncul istilah ruahan. Ada juga kalau di kawasan di Semarang, di Demak itu tidak ruahan. Itu punggahan. Kalau punggahan itu Punggahan itu ya dari bahasa munggah. Berarti menaikkan. Ya kan? Kalau ruahan itu mengirim doa kepada para arwah, kalau punggahan itu menaikkan
amal ibadah kita. Ya, maka kalau orang Blora ini memakai istilah ruwahan itu sebenarnya apa namanya tidak hanya sebatas adat istiadat saja, tapi apa orang Blora ini real memang apa berdasarkan adanya hadis an-nabawi, ya kan, berdasarkan apa hadis an-nabawi. Dia apa? Ya, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dinyatakan bahwasanya apa? Annallaha anna lillahi fiha annallaha anna lillahi fiha utaqa minan nari bi'adadi su'uri ghunamin. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini itu apa? Utaqa atau ya'tiku memerdekakan orang-orang yang ada di apa? Di neraka dimerdekakan, dibebaskan, dikeluarkan, ya kan, dari neraka menuju apa? Menuju surga. Ya artinya apa? Ya artinya dengan adanya apa? Dengan adanya mereka melakukan ruwahan kirim doa, itu apa? Diharapkan doa dari si anak itu bisa membantu kedua orang tuanya yang awalnya apa? Amal baiknya kurang, ya kan, lalu ditambah amal baiknya lewat si anak, karena kategori apa? Waladun sholihun yad'u lahu, itu apa? Orang tuanya dibebaskan atau dimerdekakan dari apa? Dari neraka. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang Semarang, orang Demak di sana istilahnya punggahan. Punggahan bagaimana? Ya karena memang di sana itu dinyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kenapa ya? Kok mereka sama-sama mengadakan hajatan atau kirim doa di bulan Ruwah? Kenapa? Ya karena mereka meyakini, ya kan, kata Nabiullah Muhammad SAW menyatakan bahwasanya apa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Loh, kenapa kok mereka pada melaksanakan apa? Kirim doa, sedekah para tetangga, ke saudara-saudara kok di bulan Ruwah? Kenapa? Di bulan ini, ya kan, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Karena bulan Ruwah ini Allah Subhanahu wa taala, ya kan, menerima laporan dari apa? Dari malaikatnya. Laporan apa? Laporan dari amal ibadah yang telah dilakukan oleh apa? Para hamba Allah. Artinya apa? Pelaporan ini amal baik seorang hamba yang dibawa oleh malaikat dari bumi menuju langit, munggah dari bumi ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya laporan ini adalah apa? Laporan yang positif. Karena apa? Ya karena memang di bulan Ruwah ini adalah istilahnya apa? LPG tahunan amal ibadah seorang hamba itu ya di bulan Ruwah. Harapannya lah kalau bahasa Kanjeng Nabi, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika malaikat itu melaporkan amal ibadah saya kepada Allah Ta'ala, saya berpuasa. Nah kalau kita sebagai umatnya dan kami ingin wa nuhibbu ayyurfa'a amaluna wa nahnu fi shadaqatin wa nahnu fit du'ai, dan kami umat Nabi pengen ketika amal ibadah kami dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersedekah, kita dalam keadaan melakukan silaturahim, kita dalam keadaan melakukan birrul walidain. Nah, sehingga laporan ini sebagai bentuk LPG, sebagai bentuk penutupan buku ini apa? Kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khotimah. Lah maka di sini apa namanya, mereka apa berduyun-duyun mulai dari tanggal 1 Ruwah sampai tanggal 30 mereka sama-sama, ya kan, melakukan ruwahan, punggahan ataupun hajatan. Nah maka harapannya itu adalah bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, ya kan, orang-orang yang ada di neraka, ya, dinaikkan ke ke surga. Dan atau bahwasanya waktu Rajab bulan Ruwah ini atau Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menerima laporan dari malaikat. Laporan apa bentuknya? Laporan dari amal ibadah para hambanya. Mungkin demikian. Oh, iya.
Ya, sangat jelas sekali. Terus ketika itu didefinisikan dengan kirim doa setiap ruah. Nah, sedangkan umat Islam sendiri juga ada tradisi malam Jumat itu kirim doa seperti itu kan. Setiap malam Jumat pun juga umat Islam atau khususnya di Jawa juga kirim doa. Nah, kira-kira untuk kirim doa atau manfaat ruahan sendiri itu apa? Nah, jadi memang manfaat ruahan itu sendiri itu adalah kalau memang di istilah ada Jawa, nah kan, bahwasanya dalam tradisi ruahan di sana itu wajib ada yang namanya apem, ya kan? Apem itu istilah Jawa, tapi sebenarnya diksi ini apem itu diambil dari bahasa Arab, yaitu afun. Orang Jawa sulit mengatakan afun menjadi afem. Lah, apem ini adalah apa? Apem ini adalah sebagai bentuk bahwasanya dengan adanya kita hajatan, di situ ada apemnya. Harapannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pengapuran, memberikan al-maghfirah kepada hamba-hambanya. Maka kalau dilihat dari sisi keistimewaannya, jadi dikatakan bahwasanya Sya'ban ini adalah syahru Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau dikatakan bahwasanya Rajabu syahrullahi ta'ala wa syahru Sya'bana syahri ay syahru Rasulullah Muhammad SAW wa syahru Ramadhana syahru ummati. Lah kenapa demikian? Syahru Rajaba litadhiril badani. Bulan Rajab kemarin ya kan mempunyai fungsi kuat untuk membersihkan badan kita. Wa syahru Sya'bana litadhiril qalbi. Ada bulan ini ya, bulan Sya'ban mempunyai fokus ke titik tadhiru al-qalbi, membersihkan hati. Adapun nanti ketika bulan Ramadan wa syahru Ramadhana litadhiri ar-ruhi, bahwasanya untuk bulan Ramadan nanti punya titik fokus ya kan dalam rangka untuk membersihkan jiwa ataupun ruh kita. Nah, kalau Rajab itu syahrullah wa Sya'bana syahru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahru Ramadhana syahru ummati wa syahru Ramadhana litadhiri ar-ruhi. Mungkin demikian. Kayaknya sudah jelas sekali ya, apa itu definisi ruah, kemudian manfaat ruahan, kemudian keistimewaannya. Jadi sebegitu istimewanya memang bulan Sya'ban ketika kita kirim doa dengan harapan itu tadi mengangkat derajat ya, atau dibebaskan dari nar menuju ke surga. Kurang lebihnya seperti itu. Yang terakhir, jadi memang sebenarnya banyak sekali sebenarnya keistimewaan dari bulan Sya'ban ini. Adanya yang awalnya kiblatullah, kiblatnya orang Islam itu yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa, pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengalihkan dari Masjidil Aqsa menuju atau menghadap ke Ka'batullah. Itu juga terjadi di bulan di bulan Sya'ban. Tapi yang pasti ya, karena kita terfokus pada titik kenapa ada ruahan, kenapa ada punggahan, kenapa ada hajatan, itu ternyata istiadat di Jawa kita itu tidak serta-merta hanya sebatas taklid saja. Oh, ruahan-ruahan, oh punggahan-punggahan, tidak. Ternyata memang ditopang dengan hadisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya agama Islam dibawa ke Indonesia Raya, berkembang biak di Jawa. Ternyata memang ada dasarnya dalam rangka sodakohan, dalam rangka silaturahim, dalam rangka utaqaun minan nar, dalam rangka yurfa'u ibadullahi ilallah subhanahu wa ta'ala, ya kan, semuanya ada dalilnya. Mungkin demikian Mbak Hilma. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas wawasannya Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Ursan LCMA. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.